Bentar ya. Kayaknya enggak. Penghitung ini Pak. Nah, Penghitung ini. oh, silakan. Baik, adik-adik, speakernya silakan dihidupin semuanya. Ini kebetulan kelompok ini adalah kelompok bimbingan saya ya. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, kita dari awal. Ya, oke. Waktu kita hanya 1 jam, jadi menurut hemat saya 1 jam pembelajaran ini kita isi mengenai penugasan, penjelasan mengenai penugasan, karena waktunya tidak cukup. Perkenalkan, nama saya Yudi Sudihartono. Kebetulan kalian adalah nantinya saya adalah coach kalian dalam penulisan laporan aktualisasi. Silakan dicatat nomor HP saya 0812 78 31 676. Suara saya bisa didengar dengan baik nggak? Bisa, Pak. Bisa. Oke, saya ulangi lagi nomor telepon saya 0812 78 31 676. Nah, jadi silakan nanti kita bisa langsung membentuk WA group. WA grupnya dikasih keterangan ya, WA grup angkatan berapa, kelompok berapa, karena saya ada beberapa WA grup nanti ketukar informasi, karena WA grupnya diminta ada saling membedakan, yaitu seperti angkatan dan sebagainya. Nanti setelah ini dibentuk ya WA grup, kita langsung bisa langkah-langkah selanjutnya, ataupun mungkin pembahasan penugasan ada yang kalian yang kurang paham bisa segera menghubungi saya. Iya, Pak. Siapa? Oke, kita langsung saja. Pertama saya minta perkenalan dulu, karena di situ saya belum mengenal hanya nama. Saya tidak mengenal unit kerja kalian masing-masing. Saya akan mulai dari posisi layar yang ada di saya sebelah kiri. Tolong Emilia, silakan memperkenalkan diri, dari mana. Speakernya Emilia. Baiklah Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emilia. Saya bekerja di SD Negeri 145 Palembang. Apalagi Pak? Oke, cukup itu aja dulu. SD ya, guru SD. Guru kelas, guru BP, guru apa? Guru kelas Pak. Guru kelas. Oke. Kelas. Terima kasih Emilia. Selanjutnya Claudia. Selamat pagi semuanya.
Pagi. Perkenalkan, saya Claudia Xiaomi dari Dinas Kesehatan Kota Palembang, jabatan analis pegawaian. Dinkes ya, Kota Palembang. Ini saya saat ini lagi mengajar juga di kelas PKA administrator. Ini ada salah satu dari Dinkes Kota Palembang. Saya lupa nama ibunya. Oke, lanjut. Sulasri. Sulasri, silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulasri Rahmadani, berasal dari SD 33 Palembang, Marayu, Pak. SD 33 ya. Ya. Sebagai apa? Guru kelas 6, Pak. Oke. Selanjutnya Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yunita Nurfianti. Saya bekerja di SD Negeri 138 Palembang, mengajar kelas 4. Putus-putus Yunita, diulang lagi. Oh iya. Baik, maaf Pak. Perkenalkan nama saya Yunita Nurfianti. Saya bekerja di SD Negeri 138 Palembang, posisinya guru kelas. SD berapa? 138 Palembang. Oke. Oke, terima kasih Yunita. Sekarang Mardalena. Baik, perkenalkan, saya Mardalena, unit kerja Puskesmas Pelaju, jabatan dokter ahli pertama. Puskesmas Pelaju ya, Ibu Dokter. Oke. Selanjutnya Sasjeli. Sasjeli, silakan. Kalau ini suara Sasjeli nggak kedengar, mungkin dari apa? Pakai message aja. Dari mana? Oke. Oke, kita lanjut Syarifah. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pak, nama saya Syarifah Desnin Munawara, tugas di SD Negeri 124 Palembang sebagai guru kelas 1 dan 2, Pak. 1D dan 2D, Pak. Oke, nanti Sazli dipakai ini aja lah ya, pakai apa? Suaranya nggak muncul di chat aja dari mana. Oke, lanjut siswa. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siswo Pranoto, mengajar di SMP Negeri 3 Palembang sebagai guru mapel PJOK. Oke, SD berapa? SMP Negeri 3. SMP? Iya, Pak. SMP Negeri 3. SMP 3? Iya. Oh, SMP 3 di Adiwila ya? Iya. Kemudian Ria Natalia. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ria Natalia. Saya dari SD Negeri 101 sebagai guru kelas. SD berapa? 101. Iya, Pak. Oke. 101, guru kelas. Sasjeli, silakan di SMS di apa? Di chat aja. Maaf Pak, ini Welly belum masuk Pak kayaknya Pak. Iya, Pak. Welly tadi termental karena sinyalnya, Pak. Ya. Iya, ya ya maksudnya Sazeli itu dari SD apa guru SD atau guru SMP? Yang lain bisa ini? Sazeli dari mana? Unit kerjanya di mana Sazeli? Yang lain bisa kasih tahu saya? Oke. SMP 34 oke ya. Sazeli SMP 34. Itu nanti 10 orang dibagi 3 orang.
Oke, terima kasih. Jadi dari 10 peserta ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 atau 10 kalian? 10, Pak. Satunya tadi keluar karena sinyal, Pak. Welly, Oh, Welly siapa? lagi. Siapa? Welly, Pak. Welly, Pak. Welly ya. Lagi minta Dari izin mana sama Welly? SD negeri. Guru SD ya. Pak, SD, ya, Pak. kelas, Pak. Ya, guru SD. 144, Oke. Pak. Oke, kita lanjutkan. Jadi karena waktunya tidak banyak, kita tidak usah lagi menunggu Welly. Nanti silakan kalian berkoordinat menginformasikan Welly hasil dari Zoom meeting ini. Oke. Sekarang kita langsung saja membahas mengenai penugasan. Penugasan kita mulai dari penugasan individu. Baik, untuk agenda 1 itu ada 3 hari pelaksanaannya, dari hari Senin, Selasa, Rabu. Hari Senin ada 3 penugasan, hari kedua Selasa ada 3 penugasan, hari ketiga ada 2 penugasan. Hari pertama 3 penugasan itu ada penugasan 2 penugasan individu, yaitu individu dan pelaksanaan learning jurnal, dan 1 penugasan kelompok. Oke, ini bisa dibaca ya? Bisa, Pak. Yang saya share bisa kelihatan? Bisa. Oke. Nilai bela negara diimplementasikan ada 5 nilai. Jadi dalam bela negara itu ada 5 nilai dengan minimal 2 indikator pada setiap nilainya. Jadi ada 5 nilai. Tugas kalian adalah mengimplementasi 2 nilai indikator. Kemudian dibuat dalam bentuk matriks, bagaimana contoh, dibuat untuk dilaksanakan, diimplementasikan selama masa habituasi. Ya. Jadi yang tulisan hitam ini, kalian mengisi lembaran matriks di halaman 2. Nah, gini, indikator 1-nya apa, indikator 2-nya apa, aksi 1-2-nya apa, aksi 1-2-nya apa. Ini rencana ya, ini rencana. Rencananya kalian isi nih indikatornya, tempatnya di mana, di SD, di puskesmas, waktunya kapan, buktinya apa, rencananya, buktinya foto atau video dan sebagainya. Kemudian nanti ditandatangani oleh mentor kalian. Ini baru rencana ya. Ini ingat, ini ada 5 indikator, kalian merencanakan 2 indikator. Ini rencananya kalian isi, nanti pelaksanaannya dalam waktu habituasi yang tulisan merah ini. Tulisan merah, peserta melaporkan proses implementasi rencana aksi bela negara pada mentor setiap minggu dan seterusnya. Jadi tugas kalian individu mengisi matriks rencana aksi bela negara. Kalian mengisi matriks ini ya. Kalian isi matriks ini, indikator 1 dan 2, buktinya apa, nanti video, foto, atau bukti-bukti lainnya yang akan dilaksanakan pada saat kalian habituasi nanti, yaitu pada tulisan warna merah ini. Waktu pembuatannya itu dalam bentuk PDF. Waktu pembuatannya itu dari tanggal 20 sampai 22 September. Waktu paparannya nanti pada tanggal 22 September 2021. Jadi pada hari Rabu kalian menyusun rencana, dipaparkan pada hari Rabu. Itu ada 5
indikator nilai-nilai bela negara. Tapi kalian hanya membuat 2 indikator. Indikatornya saya cari dulu. Ya, bisa dilihat. Ini bisa dilihat adik-adik? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Halo? Pak. Belum. Belum, Pak, belum. Belum muncul, Pak. Belum muncul, Pak. Belum ya? Belum. Oke, saya tutup dulu satu-satu. Oke, bisa dilihat? Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Sudah ya? Sudah muncul, Pak. Ah. Ini ya, nanti salah satu dari kalian WA ke saya. Nanti bahan ini saya tuliskan di WA. Jadi ini ada 5 indikator nilai-nilai bela negara. Cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Ini ada 5 nilai-nilai. Tugas kalian adalah memilih 2 dari 5 nilai-nilai ini yang kemudian diterapkan dalam penyusunan matriks tadi ya. Bisa dipahamin? Bisa. Ini ada 5 nilai, diambil 2. Silakan yang mana di antara 1 dan 5 ini. Kemudian kalian inputkan di dalam matriks. Oke, saya stop share. Oke, kita lanjut dengan penugasan kedua. Oh, yang tadi ini. Oh iya, benar. Ini tugas kedua. Jadi ada tugas individu, ada tugas individunya 2. Salah satunya adalah learning journal. Dibuat dalam bentuk rekaman suara MP3, berisi cerita tentang pengalaman pembelajaran, substansi dan proses pembelajaran harian saat sinkronus saat ini maupun asinkronus. Durasi maksimal 3 menit. Dikumpulkan pada hari ini. Ingat ya, hari ini terakhir pukul 23.59. Semakin cepat semakin baik. Jangan mepet-mepet waktunya. Siapa tahu ada permasalahan jaringan. Jadi ini menceritakan pengalaman kalian ketika pembelajaran proses asinkronus dan sinkronus dan ketika pelaksanaan tugas asinkronus. Jadi bukan menceritakan kayak kalian baru habis mandi dan sebagainya, tapi proses pembelajaran yang pengalaman proses pembelajaran saat sekarang ini dan waktu penugasan. Jadi bercerita tentang penugasan ya, sesuai dengan keterangan di sini. Jadi jangan terlalu melebar bercerita hal-hal lain seperti bangun pagi, baru makan dan sebagainya. Jadi jangan lari dari di luar konteks. Berisi cerita tentang pengalaman pembelajaran, substansi dan proses pembelajaran. Oke, ini sudah jelas. Waktunya maksimal 3 menit untuk pengumpulan pada hari ini. Oke, saya kira cukup ini. Saya lanjut dulu. Kemudian penugasan secara kelompok. Oke, bisa dibaca? Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah muncul, Pak. Sudah ya, oke. Artinya ada delay waktu ini tampilannya.
Ini adalah tugasan kelompok pada hari pertama. Dikumpulkan pada tanggal, waktu pengumpulan tanggal 22 ya, hari Rabu ya. Dimulai dari hari ini disusun, tetapi pengumpulannya tanggal 22. Dan akan dinilai dari tanggal 22 sampai 25 Oktober oleh saya. Jadi setiap peserta mencari satu buah video yang menggambarkan tentang Indonesia. Untuk penugasan kelompok ini saya bagi menjadi 2 kelompok. Jadi dari tugas dari hari pertama sampai hari ketiga itu kelompoknya sama. Saya tidak ubah, tetapi ketua kelompoknya yang berbeda-beda setiap hari. Yang membedakannya ketua kelompok ini yang bisa mengupload hasil pelaksanaan kegiatan kelompoknya itu ketua kelompok. Jadi ya, yang upload tugas ini nanti ketua kelompok. Jadi kelompoknya sama, 2 kelompok, anggotanya sama, tetapi tugas kelompok 1, tugas kelompok 2, tugas kelompok 3, itu ketua kelompoknya tukar-tukar, tidak sama dari hari 1, 2, dan 3. Jadi yang mengupload tugas kelompok ini adalah ketua kelompok, karena itu sudah disusun secara sistem. Untuk penugasan kelompok tidak bisa oleh anggota, tapi ketua kelompok. Jadi masing-masing kelompok, misalnya ada 5 orang, itu mencari sebuah video yang menggambarkan tentang Indonesia, kemudian diedit menjadi rangkaian satu video. Jadi ada 5 video yang disusun menjadi satu video utuh, yang durasinya maksimal 5 menit. Durasi 5 menit itu beserta narasi, penjelasan. Jadi dalam bentuk MP4, silakan linknya. Ini yang bisa dihimpun link ya, silakan dalam bentuk YouTube ataupun dalam bentuk yang lain yang kalian kuasain. Kemudian diupload linknya, sehingga saya tinggal membuka linknya. Nah, untuk video ini gambarannya itu sudah saya di materi sudah saya sharing tentang geografi Indonesia. Jadi tidak hanya membahas masalah budaya atau apa, tetapi apa yang kalian pahami tentang Indonesia sebagai bahan, ya silakan kalian tonton video mengenai geografi Indonesia yang sudah saya share di materi link. Jadi silakan bebas, tidak hanya terpusat masalah bahasa saja atau mengenai budaya saja, itu pokoknya apa yang kalian ketahui tentang Indonesia, cari videonya, kemudian diedit, digabung menjadi satu video itu utuh yang maksimal durasinya 5 menit. Oke, supaya tidak melebar terlalu luas, dari penugasan 1, 2, 3, 2 tugas individu dan kelompok, silakan ada yang mau ditanyakan? Ayo silakan adik-adik. Pak, saya mau tanya. Halo. Halo, siapa dari? Siswa, Pak. Mohon izin bertanya. Iya, ada yang mau, siapa? Siswa. Siapa? Siswa. Oke, silakan siswa. Apa yang mau ditanyakan? Jadi untuk kelompok, yang tugas kelompok ini, ini satu peserta. Tuh suaranya hilang siswa. Oh ya? Ulangi lagi siswa. Untuk tiap ya, silakan. Tiap kelompok ini berarti ada 5 peserta, 5 video, Pak ya? Iya. Jadi setiap orang tetap buat satu ya, hanya. Jadi 5 Iya, setiap orang mencari video, kemudian video itu diedit, digabungkan menjadi satu video utuh. Oh, jadi 5 video nanti yang dari teman-teman juga kita gabungkan jadi satu gitu ya? Iya, kemudian silakan dikasih narasi gitu. Ya maksimal jadi satu orang tidak lebih dari 1 menit ininya nanti pas dieditnya ya. Mungkin kalian ada video tapi lebih dari 1 menit. Kemudian diedit menjadi 5 video diedit menjadi satu video utuh dengan durasi maksimal 5 menit. Untuk narasinya, mereka menarasikan video mereka masing-masing. Silakan bebas kalian. Silakan kalian mau dirangkai menjadi satu narasi, silakan kreativitas kalian.
Oh gitu. Jadi Jadi tidak ada batasan. bebas kita aja Pak ya. Yang penting semua punya narasi. Ya, ya. Oke. Ingat ya, penugasan ini dari angkatan sebelumnya saya tekankan tentunya akan memiliki perspektif yang berbeda-beda. Perspektif itu saya anggap itu suatu yang biasa, pemahamannya yang berbeda, jadi tidak ada yang salah. Semuanya akan saya hargai. Saya hargai upaya kalian. Silakan nanti. Jadi jangan anggap, ini nanti salah penugasannya. Tidak, pokoknya kalian kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian sebaik-baiknya dan akan hargai. Tidak ada nilai yang jelek nanti. Oke, ini bisa dipahami. Kalau bisa kita lanjut ya. Waktunya mepet ini ya. Izin tanya, Pak. Halo adik-adik, kita lanjut ya. Penugasan hari kedua ya. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Jumlah viewer itu berapa, Pak, minimalnya, Pak, ya? Itu kan dilihat nanti dari tanggal 22 sampai 25. Ya, jumlah viewernya kita lihat nanti berapa orang nanti. Enggak ada. Iya. Ya, kalau saya sih viewer tidak menjadi hal yang mutlak, tapi saya mau lihat inti di dalam video tersebut. Itu salah satu indikator viewernya. Ada estetika, ada kerjasama kelompok, dan juga ada isi dalam video tersebut. Itu kan nanti ada batas waktu 22 sampai 25. Jadi dari tanggal 25 baru saya lihat. Baru bisa dinilai. Tapi batas pengumpulan hari Rabu terakhir. Oke, kita lanjut ya. Ya, Pak. Oke, hari kedua. Halo, hilang ya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, bisa dilihat? Pak. Oh ya bisa, Bisa. Pak. Oke, ini hari kedua besok ya, penugasan individu. Identifikasi dan distribusikan isu aktual di instansi Anda. Jadi instansi Anda ya, bukannya TUSI. Dalam laporan aktualisasi itu isunya dari TUSI Anda, tapi untuk penugasan ini instansi Anda. Isunya kurangnya apa, sarana prasarana, kurangnya apa dan sebagainya, silakan. Namanya isu itu sifatnya negatif. Kalau di dokter tidak harus negatif, tapi kata-kata yang positif juga mengandung arti yang negatif, seperti masih tingginya angka kematian ibu dan anak. Itu artinya isunya sifatnya negatif walaupun katanya positif. Oke. Isi ini dicari, misalnya saya minta mungkin bisa jadi 5 isu ya. Dari 5 isu itu menggunakan AKPK. Ingat, catat. 5 isu dianalisis dengan AKPL dengan menggunakan AKPL, kemudian dengan skala Likert terpilihlah skor isu yang tertinggi. Nah, mengenai AKPL silakan kalian baca tekniknya. Kemudian yang terpilih misalnya contohnya apa nih? Kalau guru, ayo ada yang bisa mencari contoh isunya, salah satunya mungkin oke, saya contohkan sarana prasarana ya. Yang terpilih kurangnya sarana prasarana ya. Kemudian nomor 2 tentukan penyebabnya menggunakan USG. Penyebabnya menggunakan USG. Oke ya. Ini memang dari persepsi Zoom meeting kami sebelumnya agak berbeda dengan kelompok lain. Jadi ada 3
tiga alat analisis. Jadi yang pertama gunakan AKPL, terpilihlah core insunya, contohnya sarana prasarana, kemudian penyebab. Lanjut, saya terpental terus ya. Halo, adik-adik bisa dilihat ini penugasan? Yap, bisa Pak. Bisa, Pak. Kok saya? Bisa, Pak. Oke. Yang kedua penyebab isu yaitu menggunakan USG. Nah, dari cari tiga penyebabnya sarana prasarana misalnya apa? Perencanaannya yang kurang ataupun kalau penyebab dari sarana prasarana mungkin perencanaan, mungkin dananya tidak cukup dan sebagainya. Kemudian dari tiga penyebab itu terpilih apa gitu. Misalnya kurangnya perencanaan. Nah, dari kurang perencanaan ini selanjutnya dampak yang akan terjadi jika isu tersebut tidak segera diselesaikan. Dampaknya silakan menggunakan namanya fishbone. Fishbone. Oke, jadi ada 3 tahap ya alat analisisnya, menggunakan AKPL, USG, dan fishbone. Kemudian dari situ terpilihlah kemudian rekomendasi penyelesaian terhadap isu tersebut dengan mengedepankan gagasan kreatif Anda. Dibuat paling banyak 5 lembar kertas A4. Ini ada ketentuan-ketentuan, silakan disesuaikan. Jangan khawatir, pokoknya upayakanlah sesuai kemampuan kalian ya. Jangan khawatir mengenai penilaian. Halo adik-adik. Halo. Halo Pak. Halo Pak. Halo Pak. Bisa didengar? Ya, Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Iya, saya hilang-hilang terus ya tadi ya. Iya Pak. Iya Pak. Hilang-hilang terus Pak. Oke, saya lanjut. Ini tugas ansikronus kedua. Individu silakan sesuai dengan keterangan ya. Kalian learning journal juga. Oke, mengenai ini tidak harus dibahas secara khusus. Seperti pelaksanaan learning journal hari pertama. Oke, kita lanjutkan mengenai pengelompokan. Oke, bisa dibaca? Bisa dilihat kan? Pak. Oke, pertama identifikasi dan deskripsikan isu-isu kontemporer dapat dilengkapi dengan video pendukung yang berpotensi menimbulkan AGHT terhadap kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kemudian pilih salah satu isu yang menurut kelompok Anda yang paling mengancam atau berbahaya. Tuliskan penyebab-penyebabnya, dampak-dampaknya jika isu tersebut tidak diatasi.
Buatlah rekomendasi, gunakan teknik analisis isu yang Anda kuasai, sama seperti penugasan kelompok tadi ya, penugasan individu. Dari beberapa isu kontemporer, kalian analisis yang terpilih core isu menggunakan AKPL. Kemudian dari AKPL itu munculnya isu misalnya hoax. Kemudian hoax itu muncul karena apa? Silakan penyebab-penyebabnya menggunakan USG. Setelah terpilih lagi, apa sih dampak yang bisa dicegah dan diatasi? Kemudian diantisipasi, hasil analisis penulisannya sesuai dengan penugasan. Mengenai isu kontemporer, ini slide-nya, slide keempat. Itu ada apa? Ada masalah korupsi, narkoba, terorisme, money laundering, proxy war, miskomunikasi, ataupun isu-isu lainnya seperti ataupun isu-isu lain yang mungkin bisa kalian amati yang saat ini namanya kontemporer atau yang kekinian. Misalnya isu mengenai COVID dan sebagainya. Kalau saya memberikan kebebasan dari isu-isu yang ada ini, bisa kalian tambahkan isu-isu yang kekinian juga. Kemudian menggunakan AKPL terpilih salah satu, misalnya mengenai korupsi. Nah, dari korupsi itu cari penyebabnya menggunakan USG. USG ternyata korupsi mungkin dari 3 penyebab yang terpilih, ada yang terbesar adalah karena moral hazard atau mental masyarakat atau pejabat. Kemudian cari dampak-dampaknya karena apa dengan menggunakan diskon. Silakan nanti salah satu dari kalian WA ke saya. Nah, nanti saya share materi ini, 2 materi ini. Sekarang juga silakan nanti bisa saya share melalui WA sebagai bahan. Ada yang sudah share belum? Belum, Pak. Oke ya. Oke, saya stop dulu. Kita lanjut hari ketiga penugasan. Untuk hari ketiga penugasan hanya ada 1 tugas individu yang bentuknya sifatnya learning journal. Ini learning journal dari tugas hari ketiga. Oke, tidak perlu saya jelaskan lagi. Kemudian hari ketiga ada tugas kelompok. Bisa dibaca? Ya, bisa, Pak. Oke, ini penjelasannya. Upaya dibuat untuk lingkup instansi, diskriminasikan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan terkait kesiapsiagaan bela negara PNS di instansi Anda. Lakukan telahan untuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan untuk meningkatkan kesiapan. Tentukan rekomendasi upaya strategis. Nah, seperti yang saya jelaskan, dalam pembahasan ini mungkin dari pemahaman tugas individu ataupun dalam pembahasan tugas kelompok akan terjadi beberapa persepsi. Pokoknya silakan persepsi itu disepakatin, silakan kerjakan tugas sebaik-baiknya, semampu kalian, akan saya hargain upaya kalian. Jangan khawatir, nanti maksudnya salah dan sebagainya, pokoknya silakan. Sekreatif kalian mungkin dan berdasarkan pengetahuan kalian. Oke, ada pertanyaan silakan.
Silakan adik-adik. Silakan, ada yang mau bertanya? Jangan lupa ya, batas waktu pengumpulan itu semua baik penugasan individu, kelompok maupun individu yang sifatnya learning journal itu ada batasan masing-masing. Keterangannya ada sesuai dengan penugasan di bawahnya. Seperti kelompok ini diupload pada hari itu juga, pada hari Rabu. Minimal jam 11-nya, jam 12 kurang pada malam hari. Oke, silakan nanti bertanya. Pak, untuk deskripsi Ya. tugas ini bisa kita dapat di Collabjar itu kan, Pak? Di Collabjar. Ya, di Ada, sini. saya nggak tahu bentuk ininya apa. Di Collabjar, karena mungkin tampilannya berbeda antara saya dengan dengan peserta. Tapi untuk penguploadan ada di Collabjar. Ya. Semua penguploadan itu kalian kirim melalui Collabjar. Tapi untuk kelompok yang bisa mengupload adalah ketua kelompok. Oke, lanjut yang lain. Itu yang udah masuk sudah belum itu si Weli? Belum juga ya? Weli sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak, mohon maaf tadi tiba-tiba laptopnya mati, Pak. Oke, ya nggak apa-apa. Iya, maaf ya, Pak ya. Masuk ya. Sudah, Pak, sudah. Oh, cewek ya Weli ya, kira cowok. Enggak, Pak. Cewek, Pak. Oke. Weli, kalau ada yang kurang pahami, silakan bertanya dengan teman lainnya ataupun bisa WA ke saya. Baik, Pak, baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Iya, silakan yang lain. Nah, waktunya udah habis, tapi saya masih kasih kesempatan. Jadi manfaatkan waktu yang ada, kerjasamalah, saling bekerja sama, saling bantu, dan jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya sesuai tepat waktu. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Mengenai apakah itu AKPL ataupun USG dan Fishbone, itu mungkin silakan kalian cari informasi mengenai analisis itu. Kalau mengenai Fishbone ada di isu kontemporer ataupun di YouTube bisa dilihat tahapan-tahapannya. KPL, USG sebenarnya gampang itu, tapi mungkin perlu karena kalian mungkin ada sesuatu yang baru, mungkin perlu sedikit pembelajaran. Tapi sebenarnya nggak sulit kok. Silakan, tadi ada yang mau tanya. Halo, silakan. Mungkin untuk sekarang belum ya. Nanti belum, Pak. Setelah Zoom ini apa? Mungkin ada saat melaksanakannya, Pak. Mungkin ada nanti pas melaksanakan kalau ada pertanyaan. Iya, boleh. Iya, silakan. Pak, kalau untuk kelompok, Pak, siapa yang bagi ya, Pak? Kelompok saya yang bagi, karena sebelum dimulai saya yang bagi. Nanti untuk agenda 2, siapa yang ngajar dia yang bagi. Oh, sesuai. Iya, berubah-ubah lagi gitu. Ya, Pak. Makanya diacak terus ya. Saya hanya kelompoknya saya tetap, tapi ketua kelompoknya yang saya ubah. Oke, saya kira cukup. Ini ada tugas isu-isunya itu masih bersifat isu instansi. Tetapi untuk persiapan laporan aktualisasi tidak salah kalau kalian mulai dari sekarang berkoordinasi dengan mentornya. Kira-kira isu apa yang mau diangkat dan pun kira-kira kegiatan-kegiatan apa yang mau diangkat. Nah, kuncinya dari situ. Kalau sudah ada kesepakatan dari mentor, kemudian untuk
penulisan penulisan itu nanti di agenda 4 secara sistematika nanti akan diberikan. Tetapi untuk lebih baik kalau kalian sudah ancar-ancar, sudah berkoordinasi dengan mentornya. Kira-kira apa yang mau dijadikan kegiatan aktualisasi kalian. Itu saja pesan dari saya. Ya, Pak. Oke, saya kira cukup. Manfaatkan waktu dari sekarang. Ini sudah jam lewat 10.48 juga. Saya ada kelas langsung. Saya ada mengajar juga di kelas PKA Instructor setelah Zoom ini. Saya kira cukup dulu adik-adik ya. Oke, salam kenal. Silakan nikmati semua proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara daring ini, secara blended. Kita sampai ketemu lagi pada hari Rabu dengan jam pukul, mudah-mudahan tidak ada perubahan ya. Oke, saya lihat jadwalnya 3:30. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Untuk sinkronus agenda 1 pada pukul 15.30. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melalui forum ini. Oke. Sampai ketemu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk hari ini. Pak. Siapa kelompok? Yang kelompok. Baru nangnya bela pening. Aku juga pusing. Kak Ilas. Nggak tahu nak nanya. Bingung. Beli ke rumah mana nanti? Kak Ilas. Bos saya. Apa Besok Beli nge-zoom tempat kakak ya. Oke, sayang. Panik kak, laptop hari pertama sudah ngeprank, ya Allah. Aku baik. Baik kok. Manubi tugas nih. Terus agenda hari ini apa nih? Oh, Apa yang dimulai dulu, Pak? Yo, dari mana mulainya? Kita bikin rekaman suara dulu untuk Kelompok hari kita ini siapa? Yuk. Selanjutnya rekaman. Yuk, buat rekaman ini jurnal ini apa? Jurnal kegiatan. Kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, Buat rekamannya itulah. durasinya 3 menit. Yoi. Oh, jangan saling tinggal ya. Semangat. Saling kabar, Pak, yo. Ini tetap di sini atau keluar? Nggak tahu. Mbak Tika. Sebenarnya Mbak Tika. Dulu di sini. Mbak Tika. Halo, assalamualaikum. Mbak Tika. Mbak chat aja, Kak. Dari WA. Mbak, kami kalau sudah selesai langsung laksanakan tugas atau tetap di Zoom? Lalamu yang di Zoom. Kota bengkak. Chat aja. Jadi kelompok kita gak di-share di mana ya? Hari ini kan tugasnya ada kelompok juga. Iya, Mbak Ria. Maka aku nanya Untuk tadi tanggal gimana ya? 22 ya. Iya. Sekarang untuk individu dulu kita bikin. Bagi 5-5 kan katanya tadi. Iya, 5-5 orang. Pak Yudi itu dimasukin di grup kita apa tidak, Pak? Wah. Oh iya dimasukin. Belum masuk Beda ya, Kak. Ya sudah nyatet tadi, tolong dong. Aku udah nyatet, aku buat grup ya. Grup ini ya. Buat lari ya, buat lari Aku ya. masuk sini, Be. Aku Iya, udah grup admin. kita yang itu. Oh, dapat Langsung Buat ya. 3 dulu. Oke. Pak Yudi. Coach. Dah, aku masukin. Dek sudah masuk, kayaknya disambut dulu, Nak. Ya, selamat siang, Pak. Ini grup kami. Kelompok 3 angkatan 74. Bapak sebagai coach itu ya. Kami kelompok 3 angkatan Bapak sebagai coach. Udah ya, kayak gitu ya omongannya ya.
Bapak sebagai coach kami. Ya, Mbak, nggak tahu Pak tuh sebagai coach. Cuma kita tidak tahu kelompok kita tadi kan. Aku nanya kelompoknya cak mana dibaginya dari mana? Apa dari dibagi dua kelompok atau tiga kelompok gitu ya? Setelah dia masuk mungkin. mungkin. Biar langsung berbagi gitu kan, Zoom masing-masing kan berkelompok. Apa yang nak dilakuin gitu ya? Pilih. Cepet lah, 22 hari. Pusing nggak banyaknya nih Kedepannya. ternyata tugasnya ya. Beranak tugasnya. Mak masih single ada anak nih. Banyak kakek bengeknya. Syukuri Mbak. Lalu bersyukur deh insya Allah. Bersyukur. Jalani, nikmati, syukuri. Sampai ke tahap ini bersyukur pokoknya. Ini sebenarnya juga puyeng, tapi cak mana? Yo, jadi kita nunggu apa ya? Nunggu kelompok. Belum dijawab Pak Siswa. Belum? Yuk Magdalena lagi apa? Keluar ya. Ini. Lagi kerja ya. Datang di grup kelompok 3.